Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi energi. Ya. Ini saya mohon maaf teman-teman nih, ini ada sedikit catatan ya. Cuma kita catat sedikit terus nanti kita gambarkan biar kita lebih mudah untuk memahaminya nanti, ya. Fungsi energi secara umum, yang pertama itu penggerak organ-organ yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua itu, energi itu akan mendorong darah yang ada di pembuluhnya dengan secepat mungkin. Jadi kecepatan darah sampai ke tujuan tergantung energi yang mendorong. Energi itu juga akan membuat kelenjar getah bening itu akan bersirkulasi dengan cepat dan lancar, sehingga mengurangi resiko terjadinya penyumbatan di pembuluh darah yang akan menyebabkan hambatan, yang akan menyebabkan benjolan. Yang keempat, energi itu juga akan mendorong dan menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh, biar tidak mengendap di bawah karena disebabkan gaya gravitasi. Yang kelima, energi itu juga berfungsi menahan serangan PPL atau penyebab penyakit luar seperti angin dingin, dan sekaligus difungsikan untuk menghangatkan tubuh. Energi itu juga akan membuat tubuh itu lincah dan bertenaga. Kemudian energi itu juga berfungsi sebagai pembentuk darah, sebagai pembentuk cairan, sebagai pembentuk saripati, dan sekaligus pembentuk semangat. Energi itu juga berfungsi untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Satu lagi, energi itu dalam kondisi tertentu, energi itu juga berfungsi untuk mendorong dan menahan. Jadi kita gambarkan ya teman-teman ya. Yang pertama tadi, fungsi energi itu secara umum penggerak organ-organ yang bersangkutan. Artinya begini, energi itu seperti begini. Energi itu sebenarnya tidak dibahas secara langsung ya di kedokteran barat. Karena apa? Karena kadang energi ini tidak terbahaskan. Tetapi fungsi energi itu secara umum menggerakkan semua organ-organ dalam, menggerakkan semua keempat anggota gerak seperti dua tangan dan dua kaki. Jadi energi itu bisa dirasakan. Contoh, ada seseorang itu energinya besar, ada juga seseorang itu energinya kecil. Jadi kalau seseorang itu energinya besar, energi itu akan membuat tubuh dia itu menjadi kuat. Walaupun kadang-kadang tubuhnya kecil. Ada juga seseorang itu energinya kecil, akan membuat tubuh dia itu menjadi lemah. Walaupun kadang-kadang tubuhnya besar. Begitu gambarannya. Yang kedua, energi itu juga akan membuat energi itu akan mendorong darah yang ada di dalam pembuluhnya dengan secepat mungkin. Jadi kecepatan darah sampai ke tujuan tergantung energi yang mendorong. Berarti kalau ini bahasanya itu kaitannya dengan jantung. Jadi energi itu membantu jantung itu untuk memompa darah dan mengedarkan darah. Artinya kuat lemahnya jantung itu memompa darah itu ditentukan oleh kuat lemahnya energi dari tubuh itu. Gambarannya begitu.
Terus yang ketiga, energi itu juga akan membuat kelenjar getah bening itu akan bersirkulasi dengan cepat dan lancar, sehingga mengurangi resiko terjadinya penyumbatan di pembuluh darah yang akan menyebabkan hambatan dan benjolan. Jadi begini, kalau energi itu lemah di dalam tubuh, maka akan menyebabkan suhu tubuh itu menjadi dingin. Jadi ketika suhu tubuh itu menjadi dingin, maka akan menyebabkan sirkulasi darah itu akan berjalan dengan pelan. Sirkulasi cairan itu juga berjalan dengan pelan. Sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan dengan pelan. Jadi kalau sirkulasi darah, sirkulasi cairan, sirkulasi energi itu berjalan dengan pelan di dalam tubuh, maka akan menyebabkan banyak pengendapan di dalam pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening itu. Jadi kalau di dalam pembuluh darah, di dalam pembuluh kelenjar getah bening itu banyak pengendapan seperti zat bakteri, virus, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu mengendap di pembuluh darah itu atau pembuluh kelenjar getah bening itu, maka ini yang menyebabkan sumbatan. Jadi kalau sumbatan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun tidak terselesaikan, maka ini yang akan menyebabkan benjolan. Nah, ini yang dimaksud itu. Terus energi itu juga akan mendorong dan menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh biar tidak mengendap di bawah karena disebabkan gaya gravitasi. Artinya begini, ketika ketika energi paru-paru itu dalam kondisi lemah, maka energi paru-paru itu tidak bisa menekan, tidak bisa mendorong, atau tidak bisa menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh. Jadi bila energi paru-paru itu lemah, maka tidak bisa mendorongnya. Karena sifat cairan itu sifatnya gravitasi dan selalu turun ke bawah, dan selalu mencari tempat yang paling rendah, maka cairan itu akan tertahan. Cairan itu akan terjadi penggenangan di dalam lokasi tertentu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi bila energi paru-paru itu dalam kondisi lemah, maka otomatis energi paru-paru itu tidak bisa mendorong dan menyebarkan cairan itu menyebar ke seluruh tubuh. Karena sifat cairan itu sifatnya gravitasi dan selalu turun ke bawah, maka cairan itu akan mencari tempat yang paling rendah di dalam tubuh. Jadi ketika energi paru-paru itu lemah, ditambah lagi tubuh itu dalam kondisi dingin, maka akan menyebabkan cairan itu di atas dan di bawah itu terjadi pengendapan atau terjadi penggenangan. Pertanyaannya, pengendapannya atau penggenangannya di mana? Kalau pengendapannya atau penggenangannya terjadi di otak, maka itu akan menjadi hidrosefalus. Seperti kepala yang besar itu ya, kepalanya membesar. Kalau cairan itu tertahan atau mengendap di paru, maka itu akan menjadi udin paru atau paru-parunya membesar. Kalau cairan itu tertahan atau menggenang di tangan, maka akan menyebabkan udim tangan atau pembengkakan di tangan. Kalau cairan itu menggenang di perut, maka itu akan menyebabkan udim perut atau sering dibahasakan asites. Kalau cairan itu menggenang di
kaki, maka akan menyebabkan udin kaki atau pembengkakan di kaki. Kalau cairan itu mengendap di rahim, maka akan menjadi kista. Pertanyaannya, cairan itu mengendap di mana? Jadi ini semua permasalahannya disebabkan karena tertahannya sirkulasi cairan. Disebabkan karena energi paru-paru itu terlalu lemah. Nah, cuma nanti gambarannya, apakah permasalahannya hanya di energi paru-parunya saja yang lemah, sehingga tidak bisa menyebarkan cairan itu ke seluruh tubuh, ataukah permasalahannya itu nanti ada sistem yang lain yang tidak normal sehingga menyebabkan juga cairan itu tertahan.